Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayat pertama dimulai dengan la uqsimu. La di situ ada mad tabi'i, kemudian setelahnya ada huruf hamzah ya. Jadi jika ada mad tabi'i setelahnya hamzah dalam dua kata yang berbeda, maka hukumnya menjadi mad jaiz munfasil ya. Boleh dibaca 4 atau 5. Jadi kita ambil standarnya 4 ya. Kita baca 4. La uqo. Nah, kemudian ada qaf sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah dibaca tebal. La uqsimu. Nah, kemudian ada huruf sin berharokat kasroh dibaca tipis dan disertai dengan aliran nafas dan suara ya. La uqsimu si. Kemudian ada huruf mim berharokat dhammah. La uqsimu bihadza. Nah, bihadza ha di sini mad tabi'i, kemudian za harusnya di sini juga ada mad tabi'i karena alif sebelumnya huruf berharokat fathah, akan tetapi karena setelahnya ada alif lam, maka langsung dibaca bihadzal ya, dihilangkan mad tabi'inya. Bihadzal balad ya, ada huruf dal yang disukunkan karena waqaf, maka di sini dibaca menjadi qalqalah kubra ya. Bihadzal balad. Dan juga bunyi qalqalah itu jangan sampai ada tambahan huruf hamzah setelahnya menjadi bihadzal balad ya, tapi alami bihadzal balad. Kemudian wa anta hillum, wa anta huruf nun sukun bertemu dengan ta, di sini juga hukumnya adalah ikhfa ya, jadi samar. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah huruf nun sukunnya. Jadi tidak langsung ke makhraj nun menjadi anta, tapi disamarkan nunnya anta, baru masuk ke huruf setelahnya dan dibaca dengung ya, panjang. Wa anta. Kemudian hillum ya, lam bertasydid hillum dan berharokat dhammatain ya. Kemudian setelahnya ada huruf ba, di sini hukumnya adalah iqlab, tanwin bertemu dengan ba, dibaca dengung panjang hillum bi ya, bihadza hadza, ha di sini juga mad tabi'i dibaca 2 harokat. Kemudian za yang juga sama seperti sebelumnya harusnya mad tabi'i dibaca 2 harokat. Jika akan tetapi kalau kita sambung dengan bacaan setelahnya, karena setelahnya ada alif lam, maka mad tabi'inya dihilangkan. Jadi langsung dibaca bihadzal ya, bukan lagi bihadzal balad, tapi bihadzal balad. Kemudian ada dal kasroh yang kemudian disukunkan karena waqaf dan hukumnya menjadi qalqalah kubra, bihadzal balad. Kemudian ayat selanjutnya wa walidi wa ma. Wa walidi, wa di sini ada 2 huruf waw, makhraj waw adalah di 2 bibir yang dimonyongkan ya, wa walidi. Wa yang pertama, wa yang kedua itu panjang karena mad tabi'i wa, kemudian lidiu ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, dan di sini adalah hukumnya menjadi idgham bi gunnah ya. Jadi tanwin itu dimasukkan kepada huruf waw menjadi wawalidiu. Nah, jangan lupa ada bunyi gunnah atau aliran suara yang mengalir dari rongga hidung ya. Wawalidiu wama.
juga panjang, wa walidin wa ma, kemudian ada mat tabi'i dibaca 2 harokat, wa ma walad, juga ada lam dal yang disukunkan karena waqaf, juga ada qalqalah ya, walad. Kemudian ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad kha ya, ada huruf dal sukun dibaca qalqalah. Kemudian setelah dal sukun ini juga di antara 2 huruf tebal ya, ada huruf qaf dan huruf kha. Jadi qaf dan kha dibaca tebal, akan tetapi dalnya qalqalahnya tetap tipis. Laqad khalaqa. Kemudian qaf sukun juga sebelumnya huruf berharokat fathah, maka dibaca tebal. Laqad khalaqnal ya. Kemudian di situ ada alif lam, kemudian insan, huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Nah, pada keadaan ini juga dibaca ikhfa. Jadi samarkan bunyi nunnya. Jadi bukan insan tapi dibaca samar nunnya. Insan, dan di sini dibaca dengung dan panjang ya. Insan. Sa di sini juga mat tabi'i dan dibaca 2 harokat. Kemudian fi kabad. Fi ada ya sukun, sebelumnya huruf berharokat kasrah, maka hukumnya juga menjadi mat tabi'i atau mat asli, dibaca 2 harokat. Kemudian kabad, nggak ada dal yang disukunkan karena waqaf dan hukumnya qalqalah kubra ya, dikolkolahkan, pantulkan suaranya, fi kabad. Kemudian ayah sabu, sabu ada huruf ha sukun, maka huruf ha itu sebagaimana sifatnya mengalir nafas dan suara, maka dialirkan terutama ketika sukun ya, ayah sabu. Allan ya, allan yaqdira, ada nun sukun bertemu dengan lam ya, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Jadi idgham artinya nunnya dimasukkan ke lam, hilangkan nunnya, Allah, jadi nunnya langsung dimasukkan ke lam, seakan-akan tidak ada nun ya, dan tidak dibaca gunnah atau tidak ada dengungnya karena dia idgham bila gunnah dan dimasukkan secara sempurna ke huruf lam. Allah, langsung Allah. Kemudian setelahnya ada lan yaqdira, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah berarti dimasukkan disertai gunnah ya, seperti sebelumnya dibaca allan yaqdira ya, diidghamkan, masukkan nunnya ke ya, dan juga ada aliran suara yang mengalir dari rongga hidung, allan yaqdira. Nah, kemudian qaf sukun dibaca tebal yaqdira, dan di situ ada qalqalah. Yaqdira, ro-nya juga tebal karena ro berharokat fathah. Kemudian alaihi ya, ada ya sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, maka dibaca lin. Alaihi ahad. Alaihi ahad. Dal di sini juga sukun karena diwakafkan ya, maka dibaca qalqalah kubra, ahad. Shadaqallahul azim. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa kerja di tengah laut, tapi ibadah diingetin? Alhamdulillah. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.